Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Jangan bosan ya, Indi lagi yang muncul, Gun Somlia. Seperti janji saya bakal ngobrol di feed ya. Bakal ngobrol bareng dengan Kak Bella Huta Galung dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu. Kak Bella apa kabar? Baik, apa kabar semua? Good News Family nih Kak, kita sapa listenernya ya. Ya, Family. Oke. Kak Bella senang banget deh karena ada kesempatan buat ngobrol sama Kak Bella. Penasaran. Dulu tuh kan ternyata Kak Bella itu kan bukan ternyata emang dari dulu di TW baru fokus sekarang karena ngerti biasa lah Kak kalau kita tuh pasti yang lihat yang ada single yang gitu kan. Terus emang TW itu buat saya secara pribadi itu yang mengantar perjalanan iman lagu-lagunya yang memberikan pertumbuhan yang buat kita tuh cinta bagaimana mencintai penyembahan kayak gitu kan. Boleh cerita sedikit nggak Kak perjalanannya dengan TW mungkin sebelum Kak Wela nanti kenapa tiba-tiba apakah ini tiba-tiba bikin single gitu. Silakan Kak Bella. selamat siang semuanya. Terima kasih nih diberi kesempatan ada di sini. Sebenarnya True Worshipper itu ada dari tahun 95-96 ya. Udah tua Mhm. dong kita. Nah, itu tergabung di dalam persekutuan doa waktu itu namanya Jakarta Presenter. Oke, Nah, pertemuan doa berarti ya kak ya. Mm-mm. Mm-mm. ya Jakarta Presenter ini di bawah naungan Bapak Tony Rahmat. Mhm. Oh, Itu terus akhirnya Jakarta Presenter ini menjadi punya punya lagi persekutuan namanya Jakarta Presenter Youth Ministry. Nah, itulah Bapak Jeffrey Rahmat. hmm. Nah, saya adalah salah satu orang yang mula-mula ada di situ. Hmm. Saya, Nindi, sama Steve waktu itu. Mhm. Nah, Bapak Jeffrey Rahmat bilang kita bikin ada wadah untuk pemusik yang ada Mhm. gitu. Akhirnya dengan langkah iman lah kita membuat Bapak Jeffrey Rahmat mencetuskan dengan nama True Worshipper gitu. Aha. Nah, sejalan dengan waktu yang namanya grup musik Giving My Best dan VOG bergabung. Ya. Makanya ada Sari Simorangkir, Fiona waktu itu, Frankie Sihombing, Amos, Pongki, dan segala macam semua ngumpul di situ. Berjalan dengan waktu, JPC Youth Ministry menjadi Jakarta Press Community Church. Oh. Nah, bergabunglah di situ Lita Zen, Ruth Mhm. Sahanaya, sampai sekarang. Itu sekitar 30 tahun ya. Hampir 30 tahun kita bersama-sama together Ya, ya. gitu. Ini yang bikin keren kak. Masing-masing itu kan udah punya kayak orang bilang sekarang tuh karakter yang kuat, portofolio gitu kan. Tapi bisa kayak in one core gitu kan. Sama-sama ngebangun, eh membangun ya generasi lah istilahnya melalui lagu itu kan. Ya, Hal ya. yang rasanya buat saya secara pribadi kok bisa ya. Meskipun memang nanti pasti ada berproses, tapi setidaknya untuk terus bersama itu, ah, ini jadi teladan buat kita semua ini, buat para pemusik, Amin, amin. especially juga ya, buat para yang menyebut dirinya as a worshipper. Ini nih hal yang harus kita kita pelajari dan kita teladani nih Kak, kayak gitu. Jadi panjang banget ya ternyata ya Kak ya. Kak Bella ini Panjang dari banget. TW berarti Apa pertama cuma berapa personelnya? Udah pertama kali eh, bikin album ya udah full gitu ya? tuh Nindi almarhumah Hmm? Nindi, Ya. saya terus sama Steve sebenarnya ya. Hmm. Itu cikal bakalnya gitu. Kemudian Ya. baru bergabung Sydney waktu itu Sydney dulu masuk terus Hmm. Giving My Best masuk akhirnya kita bikin band lah akhirnya VOG masuk karena waktu itu yang muda-muda itu ya Ya. yang muda-muda itu sekarang Padahal waktu semuanya itu Kak Bella juga masih muda pastilah. Sekarang aja masih sekarang digoda. katanya katanya sekarang sebutannya udah tubang tua bangka dasar kita tuh ya
Enggak. Saya tuh sampai pernah ketawa, ketawa banget waktu ada Kasari Semua Rangkir sama Besar Sydney juga kan ngobrol soal apa ya, ada satu album ini seharusnya bukan kita, ini kita sudah harus jadi kayak eh, apa namanya Dino juga. Sama ketawa kok bisa punya ide gitu, padahal enggak loh. Kelihatan aja enggak gitu kan. Itu kayaknya memang memang simbol-simbol dari worshiper kayak gitu deh, nggak pernah ada tuanya Kabela tau nggak sih? Kita Itu ketawa mulu kalau ketemu itu kita ketawa mulu, kita omongin, bayangin perjalanan kita tuh hampir mau 30 tahun, kita omongin yang dulu-dulu. Jadi kalau kita mau kumpul kayak kemarin kita kan ada konser di Semarang ya. Itu yes. kita kumpul tuh sebagian waktu kita hanya untuk ketawa-ketawa zaman dulu aja. Ya waktu itu kan begitu, terus kita tuh ngeledek-ledekin terus akhirnya ayo kumpul, ayo ini. Kalau nggak gara-gara si studionya udah mau habis waktunya, kita tuh masih ketawa 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 ketawa, seneng soalnya. Iya. Itu yang menarik ya, yang bikin awet muda juga sehat. Amin ya, supaya terus Amin amin. jadi berkat buat banyak orang. Kita semua butuh teladan-teladan si Kak Bella ya. Oke, ternyata itu jerninya. Jadi kalau sekarang kita bisa kenal lebih dekat Kak Bella itu, puji Tuhan. Kak Bella sekarang aktivitasnya apa dong? Saya membesarkan anak, Mhm. jadi ibu, udah di rumah saja. Jadi apa guru buat anak saya yang ketiga itu autism, jadi dia ambil Mhm. kelas di rumah homeschooling, jadi saya yang ngajarin dia sejalan dengan waktu sehingga dia menemukan apa panggilan dia, apa kekuatannya dia gitu. Wow, ini nih kalau enggak ada rahmat Tuhan, anugerah Tuhan tua. Luar biasa Kak Bella ya. Kak Bella, em, itu jadi aktivitasnya cukup banyak. Olahraga juga yang pasti Kak Bella tuh. Ya itu makanan sehari-hari, soalnya kalau enggak aduh aduh badannya udah Iya, gitu. iya, bener. Oke, well, ke apa namanya? Ke album nih, Kak Bella. Ya, Single ya, tepatnya Kak Bella ya. single 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 album. apa namanya? Takkan pernah ini denger-denger lagunya ini udah lama dulu. Ini udah baca sih. Jadi udah lama ditulis ya. Kak Bella boleh ceritain dong ini apa sih lagunya tentang apa? Lalu dapatnya inspirasi apa kayak gitu. Bagaimana? Itu ditulisnya kapan? Kenapa baru direalisasikan? Tuh kan pertanyaannya berondong. Rondong, rondong opo salak, duku cile cile. Tuh kan gitu. Kak Bella, Tuh oh orang bisa cewek tuh gitu. bener. Dihubung-hubungin tuh. Jangan Kak Bella. Boleh ceritain. Oke, oke. Jadi lagu ini adalah, jadi gini, ceritanya saya itu mau bikin, jadi sejalan dengan worshipper jalan, kita tuh Yes. masing-masing mau bikin single kan. Aha. Bikin single, saya tuh memang udah janji nih Tuhan, gue mau bikin single nih gitu. 17 tahun yang lalu. Uh. Sejalan dengan waktu, anak saya masuk sekolah. Tunda Mhm. dulu setahun gitu kan. Karena anak satu kedua itu bedanya setahun, jadi Tunda ini lagi. masuk besoknya ada lagi gitu kan. Aduh ini repot nih, ini adaptasi lagi. Tapi keinginan untuk menjadi seorang eh, membuat single itu masih ada gitu. Sejalan Mhm. dengan waktu, jalan, 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 udah mulai mulai nulis, 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 hamil anak ketiga. Mhm. Tetap spiritnya membuat itu. Terus jalan, berjalan, 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 udah mulai nulis lagu, udah mulai dapat melodi dan segala macam segala macam segala macam, anak melahirkan, tunda lagi. Mhm. Karena kan mama banyak gaya kan seperti itu kan. Tunda lagi, begitu udah ditunda lagi, tiba-tiba anak saya yang ketiga ini didiagnosa kalau dia seorang autism. Itu udah saya kubur. Mimpi Mhm. saya itu udah saya kubur. Saya akan fokuskan semuanya kepada anak saya yang nomor tiga ini. Nah, 3 tahun yang lalu, wah, anak saya yang nomor satu udah mulai nih sarjana, lulus Mhm. dengan predikat sangat memuaskan. Wah, Tuhan terima kasih. Biasa kan mak-mak kan. Anak saya yang kedua lulus dengan predikat cum laude. Wah, Tuhan terima kasih gitu kan. Anak saya yang ketiga lulus SD, itu yang saya kejar, itu yang jadi beban saya. Saya gini, aduh Tuhan, terima kasih, Tuhan baik banget gitu. Terus Mhm. dalam
Udah ada suara dalam nurani saya ngomong, single kapan nih? Wah, tagih nih, gitu kan. Mm-mm. Terus aku bilang, ini apa udah nggak ke, udahlah saya mah di True aja seru gitu ya. Udahlah Mm-mm. saya udah ketuaan nih, Tuhan, udah Tuhan, terima kasih untuk berkatmu dan segala macam. Masih juga ngeles gitu. Mm-mm. Sampai akhirnya nggak ada Oma Sarah loh. Mm-mm. Nggak akan ada Ishak kalau nggak ada Oma Sarah loh. Nggak Iya. akan ada KFC kalau nggak ada si Opa Sanders loh. Yang Mm. penting kamu mau nggak? Iya. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya mau. Akhirnya Tuhan yang ngomong, mari kita berperkara. Besoknya Mm. saya bangun dengan melodi dan segala macam lagu keluarlah itu. Jadi Mhm. proses ini rekamannya dari tanggal 29 November Mhm. Iya. untuk mengingat saya 17 tahun yang lalu janjinya saya sama Tuhan. Tanggal 17 Desember saya keluarkan. Praise God. Gitu. Dan lagu ini adalah sebuah lagu yang menceritakan uh, kalau Tuhan ada di setiap musim kehidupan saya. Sehingga dia selalu ada dan dia selalu serta. Mhm. Kondisi apapun saya, dia selalu ada dan bicara, takkan pernah aku meninggalkanmu, takkan pernah aku berpaling darimu, karena kamu itu sangat berharga buat saya. Gitu. Makanya saya suka nangis kalau udah ngomong gitu. Iya, ini kalau Gitu. dengar kisahnya Kak Bella keren banget, terutama untuk berkat luar biasa buat anak yang ketiga ya Kak ya. Jadi Iya, Kak Bella waktu terima itu sempat yang gimana gitu atau langsung apa switch ke grateful heart gitu, atau sebenarnya ada big question sebenarnya gitu? kalau ya sebenarnya begitu saya tahu itu gara-garanya begini di gereja. Makanya kita perlu komunitas ya. Yes. Di gereja Alfi Raja Gugu Mhm. istrinya Ya. melahirkan sesudah saya melahirkan 6 bulan. Mhm. Jadi saya dulu melahirkan, kemudian baru istrinya Alfi Raja Guguk nih melahirkan. Nah, begitu lagi di gereja, tiba-tiba anak bertumbuh bareng nih kan. Karena saya sama anak saya kedua sama ketiga jauh, terus saya lihat tuh Alfi lagi dikerjain nih sama anaknya. Dedi di bawah jadi lampu, Raya menyanyi jadi artis gitu. Terus Dedinya di bawah yang kayak lampu begitu begini-begini. Terus saya gitu lo kan, lo dikerjain lo sama anak lo gitu kan, kita biasa gitu. Tapi Ah. tiba-tiba Roh Kudus kayak ingetin, Mhm. anak lo belum ngomong loh. Mhm. Di situ saya ngomong, waduh gitu. Nah, kalau denger kiri kanan udah memang telat bicara dan Mhm. segala macam. Saya hanya ngomong gini, Tuhan terima kasih, Tuhan ingetin. Mhm. Besoknya saya langsung cari psikolog yang mengena, menangani anak-anak seperti ini, dan saya mulai assessment, mulai ambil Mhm. terapi, mulai ini, mulai itu, mulai ini, mulai itu, sampai akhirnya suami saya, adiknya, apa kakak-kakaknya dan abangnya semua bilang kita bersepakat, kita bersatu hati untuk memperlengkapi Michelle supaya Michelle menemukan kekuatannya, menemukan passionnya, sehingga dari Michelle pun nama Tuhan bisa dimuliakan. Akhirnya kita ambil bawa terapi ini, bawa terapi. Ternyata dia seorang perfect pitch, dia jago main piano, dia bisa melukis, dia jago matematikanya. Tapi kan maksudnya gini, anak normal dia bisa menemukan sendiri. Tapi anak berkebutuhan khusus dibutuhkan orang tua yang mau membantu dia untuk menemukan jati dirinya. Oleh sebab itu, di situ juga Tuhan proses saya untuk lebih sabar, lebih mau mendengar, lebih 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 lagi lebih lagi mau meluangkan waktu Ya. Mhm. banyak untuk suatu tujuan dari anak ini gitu. Udah selesai ini semua, saya aduh Tuhan terima kasih. Makanya Tuhan, jadi gini, Tuhan kalau mau tagih janji, apa yang menjadi Ya. beban saya dia Mhm. ambil dulu nih, ambil dulu, dia Ya. selesaikan dengan sempurna, dengan indah, sampai akhirnya
Saya ngomong ya, gue nggak, oke, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Maka terjadilah single ini, gitu Mbak. Dan ya, perjalanannya tuh ya tadi Kak Bella bilang diselesaikan dengan sempurna sehingga oke Ya. oke oke thank you thank you thank you thank you aja gitu kali ya Kak ya. Mana yang Thank itu you ya, janjimu gitu kali ya Kak ya. thank you ya, janji lu mana cuy, gitu kali kalau bahasa sekarang ya. Bener. Enak aja thank you maksudnya tuh ini. Untung Kak Bellanya langsung fokus ke biaya. Ya ya ya. Ini keren nih. Gitu. Sometimes kita butuh untuk tidak curiga dulu apa yang Tuhan kerjakan ya Ya, dalam hidup kita. Tapi butuh untuk bagaimana kita menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan dan sepakat. Karena itu bakal selesai betul. dengan sempurna. Untuk kita Itu kembali betul. ya diingatkan lagi tentang apa sih yang dulu pernah kamu nasarkan, well kayak gitu mungkin ya di janji kita kepada Tuhan gitu ya. Gun Iya, Somli, betul. Anda bisa bergabung bersama dengan kami kalau pengen tanya-tanya sama Kak Bella ya. By the way ada tumbler tumbler loh satu buat penanya. Curang nih satunya lagi buat penyiar. Dua, dua buat penanya, satu buat penyiar. Tenang. Puji Tuhan tuh. Buat yang mau tanya boleh banget ya kirim ke 081 225 225 949 atau di 081 5758 00949. Oke, balik lagi nih. Kak Bella siapa saja yang tergabung dalam project ini? Aransemen mungkin. Eh, jadi sebenarnya proyek ini ya, karena proyek ini lagunya sebenarnya ini lagu worship. Oke. Ya, tapi dibikin Terus kayak easy banget, easy listening. saya kembalikan kepada suami saya tercinta, Pongki Prasetyo. Iya. Pongki langsung sebagai koki yang meramu ini semuanya, dia ngomong kita cepetin. Hah? Gitu kan? Secara saya tuh lagunya kan TW tahu kan? Mm-mm, TW kan mm-mm. lagunya menyembah, terus yang Yes. terus dia Mm-mm. ngomong kita cepetin saya gitu. Mhm. Oh, oke. Terus akhirnya eh, dia bikin lagunya seperti itu dan dia berkata seperti ini, penyembahan itu bukan soal lagu cepet atau lagu lamban. Penyembahan itu soal hati. Gimana kalau orang menyanyikan lagu ini tapi dia juga terjamah hatinya untuk menyembah. Ya, maksudnya biar Tuhan yang beracara gitu. Akhirnya terjadilah lagu ini. Nah, puji Tuhannya eh, lagu ini juga banyak sekali orang yang mendukung gitu. Salah satunya adalah anak saya juga seorang programmer dari lagu. Dia mulai mau ikut campur juga nih. Dia Ya. tambah-tambahin. Terus saya juga dibantu dengan gitarnya diisi oleh adik saya yang luar biasa, Yehuda Manusama. Bassnya juga dibantu saya juga dengan Ronald Stephen. Oh. Terus untuk vokal direkturnya dibantu oleh Angeline Hosiani, backing vokalnya dibantu oleh Taufani, Mhm. Angeline Hosiani, dan dibantu juga oleh David untuk artwork dan fotografernya gitu. Jadi saya tuh benar-benar disupport sama orang-orang muda untuk saya melangkah lebih muda lagi gitu. Iya, iya, iya. Bener, karena memang networknya udah lama juga ya, Kak ya. Begitu gerak dikit, Ya, ingat apa yang bisa saya lakukan gitu, pasti gitu. iya, ayo kak, ayo Banyak. kak, ayo kak, ayo kak. Kita yang gini, aduh, 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 gitu. Begitu, begitu lagunya jadi kayak, oh gitu, oh seneng banget gitu. Iya ya keren ya terus akhirnya. Pokoknya kata orang, pokoknya umur lu yang 56 tahun ketutup deh katanya gitu. Ya Kelihatan, ampun, kelihatan Kak. Ya ampun, Kak Bella tuh. puji Tuhan. Iya, itu tuh bright banget karena apa ya? Sekali lagi, balik lagi ke penyembahan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi ya. Bahwa penyembahan itu bukan tentang beat ya, Kak ya. Beat lambat sama dengan karena kita Ya, biasa rancu juga kan. Eh, pujian penyembahan, praise and worship. Praise itu sama dengan lagu yang beatnya cepat, worship itu mm-mm. sama dengan yang lagunya lambat. Padahal itu dua hal yang kayaknya em, nggak ada beda, cuman Ada beat deh. yang beda Iya, ternyata. Oke, balik lagi nih. As a worshiper juga, karena udah terkenal di TW True Worshipper. Kak Bella sendiri tentang penyembahan apa sih, Kak? Ini juga mewakili pertanyaan juga. penyembahan menurut, Buat oh buat gitu. Kak. Nggak penyembahan. Eh, penyembahan itu menurut saya ya, menurut Mhm. saya penyembahan adalah
hidup kita yang menjalani firman, Yes. hidup kita yang selaras dengan kemauan Tuhan. Penyembahan saya adalah di mana orang kalau melihat saya melihat Tuhan. Yes. Itu penyembahan. Bukan yang maksudnya oke okay lah, lu boleh menjadi seorang misalnya penyanyi yang baik, penulis lagu yang baik, tapi sehari-harinya eh, anak lu pahit sama lu. Itu bukan penyembahan. Lu bukan seorang penyembah. Mhm. Tapi kalau misalnya anak kamu bisa kasarnya adore dan meniru pola hidup kamu, karena apa? Karena dia melihat Tuhan dalam kamu atau sekeliling kamu, itu namanya penyembahan. Kalau menurut saya itu. Yes. Itu. Aduh, ini bener banget. Sepakat. Betul. Penyembahan adalah bagaimana hidup kita dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga orang-orang di sekitar kita tuh nggak bisa nggak niru ya kayak apalagi anak-anak gitu kan kalau nggak adore Ya, sampai pahit ya jangan sampai sih ya kalau anak-anak yang di sekitar kita tuh pahit dengan kita ya belum ya, ya. misalnya Nggak penyembah. sedikit, nggak sedikit hamba Mm-mm. Tuhan anaknya Ya, jadi ateis. Nggak sedikit, nggak sedikit. ya, Karena ya, dia betul. orang tuanya seperti itu gitu kan. Hamba Tuhan tuh bukan soal pendeta aja kan, yang pelayan Tuhan dan semua gitu. Dia ngelihat mak bapak gue begitu gitu, hah? Mhm. Tuhan yang memisahkan saya sama orang tua saya. Nah itu juga nggak baik gitu. Jadi Mhm. penyembahan lu, kehidupan lu sehari-hari yang menjadi contoh, jangankan untuk orang luar, untuk anak-anak lu aja dulu gitu. Dan puji Tuhannya saya senang dengan apa yang saya kerjakan bisa ditiru sama anak saya. Begitu. Keren Mbak. banget. Ini nih Gensoli ya. Penyembahan yang mengalir dari hidup kita itu tuh penyembahan yang nature-nya tuh jadi berubah ya kak ya. Nature kita yang Ya, awalnya jadi nature kita tuh jadi nature yang dikehendaki Tuhan. Ini nih ya Gensoli ya. betul. Apa yang kita kerjakan itu ya sebenarnya itu juga jadi penyembahan kita ya kak ya. Iya, betul, Kan betul, betul. dimuliakan. Jadi Di orang di depan sama belakangnya sama. iya. Jangan di depan kita yang bisa mengangkat, di belakang kita nyiksa orang gitu kan. Jadi kita maunya hidup yang Ya. tidak tidak dua koin berbeda. Jadi kita hidup yang benar-benar transparan di depan sama di belakang kita sama. Gitu. Itu namanya penyembahan. Kalau menurut saya ya. Menurut saya. Yes. Kalau Yes. menurut orang lain Emang apa? harus apa menurut Kak Bella karena saya tahu juga Kak Bella kan eh, dari ceritanya tadi cikal bakalnya pasti sudah kayak yang di banget ya tahu bagaimana Tuhan dan kehendaknya sampai bisa melada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk Kak Bella kerjakan ya Kak Bella selesaikan secara tuntas bersama dengan Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Amin. Saya kan yang mau tanya lagi boleh banget ya. Eh, Pertanyaannya katanya sudah diberondong sama penyiarnya. Sisanya Kak Bella proses tadi, proses penulisan dan proses pembuatan eh, singlenya berapa lama totalnya katanya? Totalnya untuk inspirasi yang Tuhan kasih sama saya itu saya hanya kunyah-kunyah gitu kan. Berapa ini kunyah-kunyah-kunyah-kunyah itu hanya nggak sampai 2 minggu ya. Baru Mhm. saya kasih sama Pongki. Jadi saya ini ada lagu nih, ini gini 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 gini. Pongki bilang, nih kita lagi jadiin lagu cepet. Ini udah. Jadi sebulan lah dengan launching. Itu. Oke. Nah, Dan sebulan not. Mhm, ya mhm. sebulan dengan launching. Ya betul. Gitu. Oke. Nah, ini sudah bisa didengar, dapetin di mana aja nih Kak? Bisa didengerin di mana aja. Nah, Oh, ini semua semua platform. platform Oke. digital dengan di YouTube kita udah ada. Jadi kita Oh. aku bikin YouTube-nya juga, itu bisa dilihat di YouTube-nya, terus di-subscribe, di-like gitu Ya, kan. Kita udah kayak anak milenial. pakai nama apa Subscribe dong Kak gitu. YouTube-nya boleh di share nih di sini. YouTube-nya ada di Bella Hutagalung. Mhm. Tuh Nah, catat di situ. Sol ya yang tanya ya di Bella Huta Galung nanti di subscribe dilihat jangan ditanya aja. Iya ya, Tanya nanti di-subscribe ya. dari iya. Mm-mm. Terus lagi oh ini single yang pertama. Nah yang 17 tahun tadi
ada tulis lagu juga nggak Kak? 17 tahun lagi udah lupa. Jadi saya tuh, Oh, udah jadi lu. saya udah Tapi banyak ada lagu catat. tuh waktu Oh, itu. mm-mm. Udah banyak lagu yang saya tulis ini gini 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 sejalan dengan waktu karena si Michelle My Princess saya udah Yes. udah set gitu udah Hmm. dan udah saya lupa itu semua saya hanya di meja saya itu hanya program Michelle hari ini harus assessment ini terapi ini itu sudah semua saya lupai dan saya kubur gitu yang Hmm. penting saya ketemu dulu nih kekuatan nih anak saya nih si Hmm. princess saya ini apa gitu. Jadi Hmm. udah benar-benar lupa Oh. melodinya apapun saya lupa, kata-katanya apapun saya lupa gitu. Oh, iya, 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 I got it. Jadi, eh Kak Berani diingetin sama Tuhan, no, kamu pernah janji. Terus kemudian mulai garap lagi di awal-awal ini ya, terakhir nih. Setelah semuanya clear dengan perfectly menurut Kak Bella ya, apa yang Iya, Tuhan begitu begitu begitu. Michelle udah selesai di dia masuk SMP kan, SMP-nya Mm-mm. saya sekolahkan di rumah gitu. Mm-mm. Nah, begitu masuk SMP itu semuanya udah di rumah nih, mulai tuh diingatkan single kapan gitu. Aku masih yang aduh ini udah tua begini gitulah ya udah semua pokoknya kan kalau emak-emak anak tiga kan banyak ngeles kayak bajai gitu gitu Iya, iya. Terus langsung concern gitu bikin ya Kak ya. langsung concern begitu Hmm. udah selesai dia udah kemarin semesternya selesai terus udah jalan lagi saya mulai oke Tuhan gua mau nih gitu kasarnya gitu tuh mulai Hmm. tuh keluar melodinya lagunya apa terus akhirnya saya diingetin gimana perjalanan kamu sama Tuhan gimana kamu bisa kuat sama Tuhan gimana kamu nyatakan kamu bisa kasarnya gini kalau ngambil bahasa Arab kamu bisa berdakwah Hmm. dengan lagu ini, bagaimana kamu bisa bersaksi, bagaimana kuatnya Tuhan memegang kamu ketika semua musim yang kamu jalankan. Gitu. Dan Tuhan hanya kasih satu, kemenangan. Dan kita yang dapat hanya proses yang Tuhan kasih itu selalu indah. Apapun melihat kenyataan hidup yang maksudnya aduh anak gua kok begini gitu kan yang Tuhan hanya ingatkan selalu ada gua dan berpositif thinking gitu loh Hmm. karena apa segala sesuatu yang datang itu akan Tuhan proses dengan indah hasilnya begitu akhirnya Iya. jadi lagu ini begitu. Wow. Iya sih, dalam setiap peristiwa itu kalau buat Kak Bella juga ada sebenarnya alasan untuk ini begini gitu ya. Tapi ternyata Ya pilihannya yang tepat itu yang Tuhan cari. Respon dan pilihan yang tepat ya Kak. Pilihannya adalah iya bersyukur dan terus bagaimana untuk selanjutnya. Itu iya mungkin respon iya tepat itu betul Kak Bella. iya itu Ambil betul berani ambil apa namanya resiko, berani ambil satu waktu yang tertumpah istilahnya ya, totally Kak Bella iya fokusnya ke sana mengubur ini kan hal yang nggak mudah ini. Gimana dong? Saya juga butuh ini kan. Mama juga kadang begitu. Saya tuh juga butuh. Saya juga punya kehidupan. Ada yang berpikir betul begitu. betul Kak betul Bella selama memilihnya daging masih ada begitulah iya, manusia kan iya betul. betul. Tapi Hanya ini kita mau pilihannya lewatin proses ini yes. dengan Tuhan atau dengan keegoan kita. Gitu. Ya, ya ini pilihan dan respon yang sangat luar biasa yang kita belajar di siang hari ini nih, Gisel ya. Satu respon yang bagaimana kita bersyukur dan selanjutnya kita mau memilih kehidupan yang seperti apa. Iya, Oke, betul. yes. Ini bukan single pertama pastinya Kak ya. Nanti bakal ada next single ya. Sampai dengan Udah mini ada dua album. lagi sih. Mm-mm. Udah ada dua lagi, tapi ini masih diproses. Nanti mungkin tadinya tuh Genrenya? ceritanya mau 14 Februari gitu, mau kasih lagu yang Amin. lagu cinta buat Tuhan gitu. Tapi pemilu gimana? Respon Gak nanti. apa-apa Kak. Yang pemilu, yang cinta ke Tuhan. Akhirnya saya mundurin di Maret lah gitu. Nanti Oke. sekitar April saya akan keluarkan lagi yang satu. Mungkin untuk tahun ini ya minimal saya akan coba keluarkan 5 single gitu. Mengejar apa yang harus saya janji saya kepada sang kekasihku Hmm. gitu. Yes, ini bakalan jadi mini album juga nih, Gensal Ya, ya. Oke. semoga ya.
Yes, amin. Genrenya seperti apa, Kak? Beatnya Eh, gitu atau lebih ke fusion ya? ada juga yang lagu apa lagu mellownya ada lagu cepetnya ada, lagu mediumnya ada. Ini Yuk. tergantung semuanya sama suami saya ini. Saya ini lagu worship, ini lagu worship, lagu pelan. Katanya lagu Iya. worship kalau lagu pelan kan saya kasih sama suami saya. Mm-mm. Diginiin enak nih. Terus bassnya si Ronald Stephen enak nih gitu kan. Aku bilang, ya udah kan. Ini juga perjalanan saya untuk menundukkan keegoan saya kepada Nah, suami sehingga kita berkolaborasi dengan 25 tahun pernikahan saya gitu loh. Jadi iya, semakin semakin saya berjalan sama dia dengan posisi saya sebagai suami, dia sebagai suami, saya sebagai istri. Sekarang saya produser dan klien, di mana harus berkolaborasi dengan status suami istri gitu. Seru sih, seru banget. betul, betul. Ini keren banget kolaborasi yang rasanya baru saya denger juga. Klien dan istri gimana dong ini? Ya Iya, kan, Kak? iya senang jadinya. Jadi kita bisa yang eh, bicara di luar ranah kita sebagai suami istri yang ininya bisa diginiin nggak? Oh nggak bisa. Kamu masalahnya nada yang ini ntar nabrak sama yang ini. Jadi oh dapat pengetahuan juga gitu kan. Jadi seru Yes, gitu. Makanya aku bilang seru banget kalau hidup di dalam Tuhan tuh seru banget gitu loh. keren. Kita mau berpindah, berpindah istilahnya dalam tanda kutip status pun bisa dijalanin dengan asik karena memang sudah hidup Dengan dalam asik. Tuhan ya, Kak ya. Ya betul 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 banget betul banget. Keren, keren. Keren nih, Solia. Peran apapun yang kita lakukan itu, kalau kita jalanin bersama Tuhan, itu luar biasa sekali. Kak Bella, boleh nyanyi a cappella nggak sebelum nanti kita minta pesan semangat, closing statement, dan Kak Bella pilih ada penanyanya 3, 4, 5. Kak Bella pilih 2 di antaranya. Jadi Yang ke, 1, 2, 3, 4, 5. ya, yang nomor berapa dan berapa? Nomor berapa dan nomor berapa? Yes. Dapat 2 kan, Kak? Atau satu? Satu berarti satu aja. Dua, dua, dua. 2, siap. Dua berarti nomor eh, 1 sama 3. 1 sama 3. Oke. Nanti 1 sama 3 saya replay ya WA-nya ya. Ya, boleh. Nanti tolong aja ke Bella Official, Bella Hutagalung Official di IG, Hmm? sebutkan namanya kalau kamu adalah pemenang dari radio Good Good News FM. News FM. Gitu. Yes. Nanti kamu tag kasih alamatnya, saya kirim tumblernya. Kalau nggak Gitu. kirim ke Good News nggak apa-apa Kak. Nanti kita yang Oh, fotoin. boleh. Boleh, Kirim boleh, aja boleh, langsung boleh. ke Good News. Siap, siap, siap. Biar nggak Siap. kirimnya kemana-mana. Gitu. Jadi saya fokuskan di good news ya. Ya, nanti Oke. kita yang fotoin. Kak Bella, em, pesan semangat. Masih ada yang diceritain nggak sih Kak? Eh, dari album ini. Kayaknya Oh apa iya ya? harapannya, harapannya, harapannya lagu ini. Harapannya, harapannya saya eh, hanya mau ini lagu menjadi berkat ya. Terakhir saya kirim lagu ini apa ada orang tiba-tiba WA saya nge-DM saya dia bilang terima kasih untuk lagu ini menguatkan saya ketika saya mau kemo. Mhm. Saya diingatkan kembali ketika kesendirian saya tidur di ruang kemo nggak ada temen yang ada memang hanya ada Tuhan dan saya sangat di apa maksud saya gue bilang saya ya sangat diberkati soalnya dengan kesaksian kamu gitu dan saya mau ini menjadi penguat untuk orang ketika dia lagi sendiri ketika dia lagi berjalan merasa saya nggak ada gunanya gitu saya yakin untuk mengingat lagu ini hanya mengingatkan kalau ingat ada Tuhan selalu ada sama kamu serta kamu dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena apa? Karena kita adalah biji mata dia yang dia pelihara dengan luar biasa. Itu. Yes, yes. Hal yang paling membuat kita apa namanya terjatuh dan tidak kuat adalah merasa tidak berguna dan sendiri ya Kak ya. Itu Ya, tuh betul. aduh, serangan yang paling dalam tanda kutip paling jahat dan ganas dalam hidup kita misalnya ya. Ya. So kalau kata tadi Kak Bella ada yang sempat DM bener banget
itu yang dikuatkan justru sebenarnya Kak Bella. Ketika Anda Iya, kuat dengan apa yang disampaikan Kak Bella melalui lagu dan nada, itu sebenarnya yang dikuatkan adalah kita yang menyampaikan. Setuju iya banget sih betul. Kak Bella, kayak di radio juga begitu loh. Kayak nggak ada yang dengerin ya misalnya begitu. Tapi begitu ada yang menyampaikan sesuatu, waduh, nggak, padahal nggak dapat apa-apaan, cuma Iya, dapat suka saja. ya Kan Kak? sukacita itu sukacita itu Cita. penguat kita soalnya. Ya Yes. betul, betul. Ya. Oh, ya ampun Tuhan. Aduh, bersyukur banget. Dan sama dengan yang dirasain Kak Bel. Ini jadi kekuatan bahasa. Oh iya bener ya. Suka diingetin. Nggak ada yang sia-sia loh yang kamu buat. Nggak sendirian kamu. Sama Tuhan itu. Gun ya. Pesan dari Ya. Kak Bella nih. Di siang hari ini luar biasa sekali. Pesan semangat. Kak Bella boleh nyanyiin dikit nggak sebelum sana? Nanti saya tetap puterin sih. Saya udah puterin di jam 3. Sudah, pokoknya begitu dapat lagu pasti kita puterin. Kak Bella boleh nyanyiin dikit. Oke. Takkan pernah ku meninggalkanmu, tak pernah ku berpaling darimu, karena kamu berharga bagiku. Kau nyatakan dengan salibmu. Haleluya, luar biasa, keren banget. Itu karya terbesar Tuhan dalam hidup kita, kan Soli ya. Em, Kak Bella, thank you banget buat waktunya di Terima siang hari ini. kasih. Menyempatkan waktu Nanti untuk berbagi. Mm-mm. siap, nanti saya kirim tumblernya ke Yes, Radio Good News FM. iya, Oke, terima kasih oke, semuanya. thank Tuhan you. memberkati. Yes. Good Insomni, thank you ya. Itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat bersama Kak Bella. Berharap menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semua. Saya Indi dan juga Kak Bella bersama dengan Insight Unlimited untuk Good News FM. Bisa Good News for You at 94.